kesan pertama tuh ternyata dalam 7 detik doang. Jadi orang melihat kita cuma dalam waktu sesingkat itu 7 detik itu orang udah bisa merekam kesan pertama kita nih. So iya betul banget. Jadi kita harus menjaga nih penampilan kita sebelum kita ketemu sama orang. Ya kan? Setuju sih. Kalau aku pernah baca juga, menurut penelitian tuh kalau di 7 detik pertama itu dan si orang yang kita ketemu itu berkesan terhadap kita tuh si efeknya tuh jangka panjang tuh. Jadi kedepannya tuh dia lebih percaya juga sama kita ya. Jadi jangka panjang gitu, bisa berbulan-bulan terhadap kita, padahal 7 detik ya, 7 detik aja sih. Memorinya terekam dengan jelas gitu. Dari saya, grooming itu adalah upaya merawat dan menampilkan diri secara rapi, bersih dan profesional. Itu cara grooming. Mungkin juga grooming itu kita taunya kenalnya tuh buat pets, buat kucing gitu ya. Pets grooming kita identik dengan kata-kata gitu kan, pet shop kan kayak gitu kan, pakai grooming gitu. Tapi juga ternyata untuk kita juga tuh grooming tuh bisa diaplikasikan juga ke kita gitu kan ya. Nah, dan si fungsinya, efeknya itu sangat besar sih bagi kita. Kalau kita bisa si grooming itu menjadi rutinitas kita setiap harinya gitu kan. Gitu. Iya, jadi selain upaya untuk merawat diri juga sih ya, grooming tuh menurut aku juga sebagai investasi kesehatan juga sih gitu kan. Kalau kita rajin merawat diri juga kan ya, kemungkinan ya setidaknya kita lebih kalau kita mungkin rajin merawat muka ya atau apa gitu ya kan, pasti kan, atau seperti noda-noda jerawat atau apa sih gitu kan pasti kan nggak ada gitu kan. Sih grooming gitu kan ya? Yes, betul. Soalnya kita kan banyak nganggap tuh karyawan itu grooming itu hanya sekedar formalitas, bukan hanya untuk sekedar nggak bau, itu tapi asal rapi gitu kan. Tapi kalau menurutku bisa jadi bahwa grooming itu bisa jadi kalau kitanya rutin terusnya itu bisa jadi sebuah kebiasaan, bahkan nantinya jadi karakter dan jadi kepribadian gitu kan. Betul. Itu sih jadi sangat ngebentuk ke diri kita. Terus rasa percaya diri kita seperti apa nantinya tuh, jadi grooming itu penting lah bagi kita ya, gitu sih. Ya ini pasti ngaruh banget sih ke kepercayaan diri sendiri gitu kan. Ya bayangin aja kita udah coba effort ya mungkin dari rumah gitu kan, berangkat ke kantor udah rapi-rapi gitu kan, tapi pas di kantor mungkin perjalanan jauh dan macet kan. Nah yang dimana mungkin kita jadi berantakan lagi nih, dari rambut, pakaian segala macem gitu kan. Nah kalau di kantor pun juga kan, kalau ketemu orang kan bawanya jadi nggak pede kan. Nah makanya grooming itu kan ya salah satu cara kita lah ya untuk berpenampilan itu. Sebagai udah korporat yang baik. Atau dari bangun tidur nih, bangun tidur dulu ngapain? Ya bangun tidur standar sih ya. Aku sih biasanya bangun tidur lagi. Kejadian kantor dong. Ya biasa mandi biasa gitu kan. Terutama sikat gigi, sampoan gitu. Terus kalau orang yang biasa pakai cuci muka lah ya, cuci muka gitu sedikit gitu kan. Terus pemilihan baju yang rapi, yang udah setrika, yang cocok bagi kita gitu kan. Biasanya milih ini cocoknya bagi baju ini dengan ini gitu kan, tapi itu nggak terlalu penting ya. Terus juga kalau grooming pas saat di kantor ngelakuin juga nggak, Mang Yofi? Rahasia ya. Ya aku sih biasanya kalau sekarang ya bukan sekarang sih, karena aku suka sembunyi-sembunyi juga sih. Nah, itu sih yang tadi cerita Mas Aldi tuh. Yang aku tiap pagi tuh jam ada 5-10 menit sebelum ke meja tuh sempetin mampir dulu ke toilet gitu kan, terus udah rapi, touch up gitu. Ya touch up sih cuman kalau enggak juga kalau rambut paling pomade, karena kan aku di rumah nggak pakai pomade, cuma disiram terus pakai helm naik motor. Nah baru nyampe kantor tuh baru disiram sih. Iya betul. Jadi biar kelihatan ini sih orang masuk ke ruangan tuh kelihatan orang ya enak ya, gitu. Nggak dari angker gitu ya.
termasuk bahasa tubuh gitu ya. Benar. Nah, jadi mungkin karena penampilan itu bisa diibaratkan tuh sejajar atau sebanding dengan bahasa tubuh kita gitu kan. Jadi komunikasi ada jadi komunikasi, jadi pancaran atau cahaya kita itu dari benar, penampilan gitu kan. Komunikasi nonverbal. Yes. Jadi kita tanpa harus banyak berbicara sedikit banyak gitu kan. Tapi looks-nya kalau kitanya udah kelihatan penampilannya udah oke tuh, orang udah melihat kita tuh, oh Aldi tuh karakternya seperti ini, Mbak Putri kepribadiannya seperti ini. Oh kelihatannya tuh ramah. Aku berani nih untuk memulai pembicaraan atau memulai ngobrol, nanya sesuatu gitu kan. Itu sih. Jadi penampilan tuh bisa diibaratkan sebagai bahasa tubuh kita gitu kan. Betul. Ya sih sangat berhubungan ya dari grooming ke interpersonal skill ya. Ini terutama membangun hubungan positif kan. Betul banget. Dan produktif dengan orang lain sih gitu sih. Terus juga kita terlihat kesan itu profesional kompeten ya. Pasti sih itu kayak kita rasa percaya diri kita kan jadi betul naik sekali. itu sih itu jadi kita secara tidak langsung ya grooming ini tuh jadi memberikan pemantik gitu ya buat jadi interpersonal skill walaupun kita nggak menyadari hal itu gitu, tapi secara tidak langsung kita jadi terbawa gitu. Betul sih, itu sih tadi kalau di lingkungan kantor kan pasti vibe-nya kan profesionalitas ya gitu. Betul banget sih, kalau ngejaga groomingnya tuh baik kan pasti kesan profesional tuh dapat gitu kan. Itu orang ngelihat tuh juga kayak jadi segen aja ya nggak sih? Kayak wah ini kok rapi banget, kelihatan berwibawa gitu kan. Gitu. Jadi kelihatan banget lah bahwa kita punya sisi profesionalitas gitu sih. Benar. Oke, dari grooming sendiri ini kan tadi juga udah disinggung nonverbal ya masuknya. Nah itu kan juga bisa membuat komunikasi nonverbal kita yang lebih nyaman gitu kan. Nah terus untuk rasa percaya diri kita saat berinteraksi nih, itu kan pasti berpengaruh banget ya. Kita udah grooming, kita udah effort gitu kan, pasti dalam diri kita udah wah pede aja nih kita mau ngomong apa. Terus kita juga bakal nggak overthinking kalau aku kurangnya apa ya, itu kalau kita udah prepare dari awal gitu kan ya, itu pasti kan udah oke banget komunikasi kita bisa lebih lancar gitu. Ya terutama kan bisa menciptakan lingkungan yang saling menghargai ya. Kalau di antara kita saling support, terus penampilan kitanya tuh semuanya tuh enak kan, jadi mungkin diskusinya tuh lebih seneng aja gitu kan. Wah, aku seperti ini, temanku juga ternyata menjaga juga nih, teman-teman juga menjaga juga nih gitu kan. Jadi gitu kan, kebersihan seneng. Nah jadi. Iya betul banget sih itu ya. Jadi ada kadang jadi berbawa impact juga ya ke lingkungan kita juga gitu. Jadi misalkan ya kita secara nggak langsung juga menyadarkan teman-teman kita yang mungkin juga kurang punya awareness gitu kan sama grooming tersebut kan. Gitu kan. Jadi inspirasi ya. Iya betul banget sih. Misalkan tadinya kita potongan rambut deh misalkan gitu kan. Yang tadinya mungkin teman-teman tuh kayak monoton ya, potongan rambutnya itu aja gitu. Tiba-tiba ada teman kantor yang tiba-tiba potongnya French crop gitu. French crop tuh yang kayak ala-ala Korea gitu yang bodinya pendek gitu kayak mangkok gitu kan. Itu lagi ngetren banget ya mungkin kan fresh, rapi gitu kan. Nah itu kan jadi mungkin jadi ngebangun juga kan awareness teman-teman sekitar bahwa gue juga mau gitu kan untuk coba-coba lah. Coba nih potong kayak gitu kelihatan lebih rapi gitu kan, lebih fresh gitu kan. Ya kadang itu sih ada impact. Ngomongin soal rambut, baju, sepatu gitu-gitu kan, itu kan kita bisa grooming dengan itu semua, tapi kan nggak harus yang mahal-mahal gitu ya kan. Kita bisa juga beli yang mungkin murah, saat kita cocok, nyaman gitu kan. Oke banget nih kita udah pakai itu. Nah mungkin ada hal-hal penting yang diperhatikan untuk grooming ini sendiri yang gak harus mahal, tapi intinya apa aja sih kita bisa kelihatan oke. Kalau aku sih penampilan itu kan bisa dilihat cuman dari
orang bisa trust ya ke kita. Yes. Itu So. dari 3 tuh, misalnya dari rambut, Mhm. dari baju yang dan sepatu. Yes. Dan kalau kitanya rambutnya terlihat keren, Yes. terlihat kece, walaupun nggak mahal kan, Mhm. bisa 30-35 ribuan, Mhm. tuh orang bisa menilai kita tuh, oh ini orangnya misalkan ya apa, walaupun nggak disebut apa high apa enggak sih, High class, high class ya. nggak gitu, nggak high class sih, cuman lebih ke Proper lah. proper dan oh ini Keren gitu. keren, ada punya knowledge gitu kan, gitu kan. Dia bisa Dari padu rambut, padan dengan baik gitu ya. gitu. Terus sepatu juga kalau bersih, orang bisa menilai kita itu dengan Berarti ini trust ya, orangnya cara. bisa jaga kebersihan nih gitu. Iya, betul banget Itu sih. sih. Ya grooming itu betul sih nggak harus mahal sih ya. Ya kayak Mm-mm. soal potong kuku ya, merawat kuku Yes. sendiri juga kan, itu kan nggak perlu biaya gitu kan Iya. ya, gitu kan. Cukup sih gitu. Sama mungkin ya hal simpel ya kayak pakaian juga kan, setidaknya nggak lecek aja kan gitu ya. Iya. Seenggaknya nggak lecek aja itu udah cukup banget gitu kan untuk self grooming gitu Yes, kan. betul. Oh Ya iya. harus kaos-kaos mahal, baju-baju mahal gitu kan. Asal rapi juga orang tuh kan pasti juga melihatnya kan kayak, ih ini orangnya rapi gitu kan, profesional banget nih gitu. Ya, apalagi kalau kita tuh sebagai apa, umat muslim ya, itu kan apa, sunnah Iya. Rasul. Iya, betul. Kita untuk Yes banget. merapikan kuku ya. kuku gitu apa di hari Jumat ini kan. Wangi-wangian Yes, di hari wangian, Jumat gitu betul kan. banget sih. Jadi emang udah disunahkan atau diwajibkan dari agama kita masing-masing juga bahwa kita tuh harus rapi gitu kan. Iya. Ketika kita sholat itu kan tampak lebih khusyuk ya. Iya. Kalau pakaiannya Rapi. rapi, bajunya bersih gitu, wangi, itu lebih khusyuk sih. Jadi doa juga lebih cepat terkabulkan. Insya Allah. Itu sih. Ya. Untuk selain yang kita pakai, itu kita yang berimpact banget sama orang itu kan ketika kita pakai parfum ya. Yes. Oh, Dan iya. kita juga harus menjaga nih, kita pakai parfum itu nggak boleh kita pakai parfum yang terlalu strong berat, atau betul. itu aromanya nggak disukai banyak orang gitu. Betul. Nah, ada tips apa sih buat pilih-pilih parfum biar itu safe buat orang lain juga dan bisa naikin grooming kita gitu? Kalau aku sih kayak tadi ya, Yap. yang aku jelasin waktu zaman kuliah itu, kita tuh kadang punya anggapan bahwa groom itu cuma di satu event aja gitu, di event-event tertentu lah gitu kan. Padahal enggak juga sih kan, kita Betul. bisa yang tadi tuh setiap hari kita bisa grooming gitu kan, kita bisa Yes. berpenampilan rapi gitu kan. Jadi nanti jadi sebuah habit tuh, jadi sebuah karakter. Nanti pas di apa namanya ada suatu event ataupun acara, Yes. ya kita nggak susah-susah lagi gitu, nggak pusing-pusing lagi buat gitu kan, mikirin lah buat ya. mikirin, karena kita udah terbiasa gitu kan, walaupun Harus nyiapin apa Harus gitu nyiapin kan, apa, harus ngapain nih gitu kan. gitu sih. Betul banget sih. Gitu kan. Dulu aku mikirnya itu sih, ada event nih baru gitu kan, Hmm. oh itu ribet Pakai gitu, apa nih, ngapain Iya, nih gitu ngapain. kan. Iya gitu. baru ribet tuh jadi ada event Iya. gitu sih. Ya kalau udah habit atau terbiasa sih ya udah jalan aja sebenarnya gitu kan. Tuh. Itu sih. Terus kesalahan umum mungkin itu sih soal ya aroma-aroma tubuh aja sih, mulai dari mulut atau mungkin wangi-wangian juga sih yang Yes. tadi gitu. Betul. Kadang serunya grooming juga ya, walaupun cowok juga nih kan, kita kan sebenarnya terbatas ya, produknya kan nggak banyak ya kalau Iya, cowok betul. kan. Kadang tuh serunya adalah kalau kita self grooming tuh kita juga bisa sharing produk gitu nggak sih sama teman ya nggak sih? betul. Promosi. Ya kan? Contoh kayak parfum gitu kan, kayak aku punya parfum apa, terus Bang Yopi punya parfum apa, terus kita kan jadi bisa cobain tukeran gitu kan, kayak gitu sih. Gitu. Mungkin ada model apa gitu kan, ada influence yang bisa kita influence apa gitu kan, kita juga jadi kebawaan gitu. Jadi nambah referensi ya. Betul kalau banget gitu ya. sih, gitu sih serunya. Iya sih. Kalau aku tadi tuh komitmen ya rambut, ke rambut Yes. sebulan sekali kita coba rapikan ya, atau kiranya lebih ini lagi apa, terlihat looks-nya tuh enak kembali gitu kan. Jadi bisa selain juga
tadi tuh menambah trust juga, kepercayaan diri, kepercayaan terhadap pelanggan, juga ke mood kita gitu kan. Jadi setelah satu bulan kita kerja gitu kan, kita ke barbershop gitu kan, itu jadi nambah lagi semangat kerja kita untuk sebulan ke depan. Betul gitu banget sih. Jadi kayak ada charge energinya juga ya. Ada charge energi gitu kan. Bisa sebulan. Ya kalau kita cowok paling groomingnya ke barber kan. Ke barber. Iya bener ya. Perawatan atas. Iya sih, kontradiksi ya. Yang satunya bahwa kita grooming itu kesan pertama kita menilai orang. Juga ada istilah don't judge book by cover ya. Jadi sebenarnya betul kita tidak bisa menilai orang tuh dari covernya ya. Dan cuman itu grooming itu tuh bukan covernya aja sih. Benar. Jadi tadi tuh yang dijelasinin dari awal tuh grooming itu ada di komunikasi, di interaksi, di gimmick kita, bahasa tubuh kita, gitu kan. Nah itu tuh jadi satu kesatuan tuh, jadi grooming yang membangun gitu kan, yang membangun, ya kan. Nah memang sih kalau kita nilai orang cakakan gitu kan, kita langsung negatif gitu ya. Negatif bisa jadi, nah itu efek dari kita tanda kutip tidak berpenampilan dengan baik ya. Jadi kita kalau misalnya sujon gitu kan sama orang gitu kan, sujon gitu kan, padahal memang enggak tuh. Nah bagaimana kalau kita lebih baik lagi, kita terapin grooming ini nih gitu kan, apa nggak salahnya gitu kan, nggak ada salahnya lah ya gitu kan, jadi sebagai personal branding kita kan, gitu kan. Emang aku juga dulu gitu mikir gitu, ya mikir gitu kan, cukuplah cuek aja gitu kan, karena sobek-sobek aja gitu, nggak mikir tas gitu sih. Cuman apalagi udah di dunia profesional gitu kan, di dunia kerja itu jadi nilai tambah bagi kita. Betul, nilai tambah ya intinya. Kecuali kalau memang di lingkungan kita ya, ya bisa aja sih nggak perlu grooming atau apa gitu kan. Cuman ya setidaknya itu pasti ngaruh sih. Apa di lingkungan ya, di Karang Taruna gitu kan. Jadi RT atau jadi RW itu kan juga perlu sih, gitu kan. Benar. Aku sih dia bukan perbedaan tapi lebih kepada bagian ya. Jadi personal hygiene itu menurutku kan kebersihan diri ya. Sedangkan personal grooming itu kan kayak overallnya ya atau keseluruhannya gitu. Kalau grooming itu kan nggak bicara soal personal hygiene doang, tapi kan juga kesan yang rapi, benar gitu, banget, sikap kan gitu ya. Itu sih. Kalau dari Mang Cobi? Iya sih, sama sih. Kalau personal hygiene kan tadi tuh yang dijelaskan ya di awal kita tuh merapikan, bersih, mandi, kuku gitu kan. Nah kalau personal grooming sendiri tuh secara keseluruhan tadi tuh cara bersikap, terus komunikasi yang baik, ekspresi, gestur tubuh gitu sih. Terus aspek-aspeknya lebih luas lah kalau personal grooming ya. Yang lebih luas sih. Itu sih Mbak. Kalau aku sendiri sih tadi sih itu selalu manage ya waktu dari rumah. Kalau misalkan aku pakai motor kan, kayak tadi tuh aku jelasin di awal, pakai motor misalkan 1 jam kan, itu ada spare tuh, aku harus ada spare 20 menit nyampe atau 10 menit nyampe kantor, atau aku bisa semedi, maksudnya masuk ke toilet atau ke untuk rapi-rapi gitu, rapi-rapi untuk biar kita lebih fresh dan tetap stay fresh ya, stay fresh kan. Kayak tadi pakai pomade gitu ya. Pakai pomade dikit, nggak banyak-banyak dikit aja, pomade, terus sisir. Itu peralatan senjata yang aku bawa ya. Senjata andalan dari Mas Luffy. Gitu kan, apalagi naik motor kan, aku naik motor terus
Kena debu, polusi gitu kan. Walaupun kalau pakai masker, bersih skincare. ya, bersih Oke. ada lumayan lama ya. Cukup ini aja sih ke air tuh, gitu kan, bersihin sedikit. Ya biar lebih seger gitu ya looks-nya ya. Itu yang sering aku lakuin ya, Andika. Itu bisa contoh kalau efektif bisa tuh Mas Andika nanti gabung di toilet 10 menit sebelum. Oke, bisa join touch up sama Mas Yofi ya. Bisa sharing produk juga ya tadi ya. Iya, betul banget.